Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Malam Nuzulul Quran bersama Ustadz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang kucintai, berjumpa kembali pada malam hari ini, malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Malam yang ke-17 di dalam bulan Ramadan adalah merupakan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran ini telah Allah sampaikan, telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Peristiwa turunnya Al-Quran ini telah banyak ditulis sejarahnya oleh para ulama, bahwa turunnya Al-Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan, yaitu di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat artinya Rasulullah menyendiri untuk bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu maka turun Al-Quran itu sampai selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di dalam Al-Quran itu ada juga yang disebut dengan surah Makiyah, ada juga yang disebut dengan surah Madaniyah. Kalau surah Makiyah ini jumlahnya sebanyak 86 surah, sedangkan surah Madaniyah itu berjumlah 28 surah. Surah Makiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan Madaniyah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Anak-anakku yang kucintai, Al-Quran ini pertama kali dikumpulkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Ketika sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran, Al-Quran itu belum ada dalam satu buku. Kemudian Al-Quran itu masih terpisah-pisah. Di antaranya ada di hafalan para sahabat, ada yang tertulis di batu, ada yang tertulis di pelepah kurma, ada yang tertulis di tulang-tulang hewan. Dan kemudian pembukuan Al-Quran itu dimulai pada khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anakku siswa-siswi SDIT Al-Fikri Pekanbaru, Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kita rasakan sampai sekarang ini. Selama 1400 tahun lebih, mukjizat itu masih kita rasakan sampai sekarang. Kelebihan Al-Quran adalah sangat banyak sekali. Di antaranya, kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sangat mudah dipelajari. Kemudian Al-Quran itu Allah akan jaga, dan tidak akan pernah ada yang bisa merubah atau berubah satu huruf pun daripada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang kucintai, maka di bulan ini perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan amalan yang sangat besar sekali manfaatnya. Kalau kita lihat menurut ulama, jumlah huruf Al-Quran itu ada yang berpendapat sebanyak 320.671 huruf.
Kalau di bulan ini kita baca satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan, maka kalau kita khatam Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30, maka kita mendapatkan pahala sebanyak 3.206.710 kebaikan. Jadi kebaikan yang sangat mudah adalah tilawah Al-Quran. Kalau orang berinfak harus ada hartanya. Kalau orang ingin melaksanakan haji harus ada hartanya. Tetapi kalau Al-Quran, kita berwudu, kita ambil Al-Quran, kita baca, pahalanya sangat besar sekali. Kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, orang yang membaca Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, maka pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai penolong baginya. Anak-anakku yang kucintai, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup. Tidak ada lagi hukum yang lebih bagus daripada hukum Al-Quran, hukum yang telah Allah turunkan kepada manusia. Makanya anak-anakku sekalian, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyak menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat orang yang hafal Quran itu akan memberikan mahkota bagi ayah dan bundanya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Fikri, marilah kita bercita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka kita berikan nanti kebahagiaan bagi ayah bunda kita di surga. Itulah ceramah singkat tausiah yang dapat Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.